filosofi Gus Bah yang jarang diketahui orang. Seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Gus Bah bernama asli Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1970. Beliau adalah putra seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Gus Bah dikenal sebagai ulama dengan ceramah yang lugas dan berpenampilan sederhana. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan saja, namun merupakan hasil didikan ayahnya dari kecil. Tausiah-tausiahnya yang mengena di hati membuat banyak orang kagum dan takzim padanya. Ya, sehingga gak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti itu. Walaupun usianya terbilang masih muda, beliau sering disejajarkan dengan ulama sepuh karena keilmuannya. Gus Bah merupakan salah satu santri kesayangan ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair atau yang sering disapa dengan Mbah Mun dari Rembang. Beliau Gus Bah dikenal sebagai salah satu ulama NU yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Kemampuannya menyampaikan ilmu disertai argumen sederhana menjadikan persoalan yang rumit terasa mudah dicerna. Ceramahnya banyak dicari oleh warganet maupun para penuntut ilmu. Ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Gus Bah merupakan pribadi yang sangat sederhana. Keseharian beliau sejauh dari kemewahan. Dalam menjalani kehidupannya, beliau mempunyai beberapa filosofi hidup. Inilah filosofi hidup Gus Bah yang dilansir dari berandal laduni.id. Posisi apapun sama sekali bukan tujuan. Tidak menjadi apapun juga tidak masalah. Tidak kenal orang juga tidak masalah. Tidak diakui keberadaannya juga tidak masalah. Tidak dihormati juga tidak masalah. Justru bisa bersembunyi dari perhatian banyak orang malah lebih leluasa dan santai. Setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Naluri ini dimiliki oleh siapapun. Tugas kita ialah membatasi keinginan tersebut sesuai dengan keadaan finansial yang kita miliki. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih antara kebutuhan dan keinginan. Dan konsep hidup sederhana adalah solusi yang paling tepat. Begitu pula dengan jabatan atau pandangan orang lain ke kita. Harga diri adalah wujud dari keinginan untuk tetap terhormat. Terhormat beda dengan gila hormat. Terhormat adalah sebuah tindakan untuk menjaga martabat dengan melakukan tindakan berdasarkan asas kebenaran dan tatanan. Gila hormat adalah orang yang senantiasa ingin dihormati. Mendapatkan penghormatan bukan berarti kesuksesan. Menghormati belum tentu karena betul-betul memiliki rasa hormat. Bisa saja orang yang menghormati kita karena takut, karena diharuskan, karena mereka bekerja untuk kita. Mereka butuh sama kita atau supaya terlihat pantas saja. Seperti halnya filosofi gula, orang-orang mungkin tidak pernah menyebut minuman kopi sebagai minuman kopi campur gula. Meski terasa manis dan sedapnya pas di lidah, mereka tetap akan menyebutnya minuman kopi. Begitu pula dengan minuman teh campur gula, mereka lebih familiar dengan teh manis. Sehingga seakan-akan nama gula tidak pernah ada dalam kamus orang-orang di sekitar kita. Hal ini tentu menimbulkan sebuah kemalangan bagi gula. Gula yang susah payah melarutkan diri demi rasa manis yang pas justru tidak dianggap ketika tugasnya berjalan mulus. Namun begitu, gula tetaplah gula yang selalu memberikan rasa manis di setiap resapan yang kita rasakan dalam lidah dan mulut. Hidup tidak usah dibuat sulit, nggak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang banyak, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Filosofi selanjutnya adalah
Ia akan tetap terlalut dan membaur, tidak peduli apakah ia dianggap oleh air ataupun tidak. Gula senantiasa merelakan dirinya menyatu bersama senyawa lainnya yang belum tentu mau menerimanya. Namun karena sudah sifat alamiahnya, gula tetap saja rela dan memberikan sumbangsihnya. Dalam hal ini, kita bisa belajar bahwa meskipun kita tidak pernah dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, tetaplah beraksi. Kita tidak pernah tahu aksi kita yang keberapa yang mampu menyulap mata mereka sehingga mereka bisa sadar akan kehadiran kita. Mereka sadar akan jasa-jasa yang selama ini kita berikan. Tetaplah beraksi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Bahak menikah dengan seorang putri kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menikah, Gus Bahak hidup mandiri dengan keluarga barunya dan menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Bahak menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga akhirnya mereka menyusul Gus Bahak ke Jogja dan patungan menyewa rumah di dekat rumah beliau. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Bahak ikut mengaji kepada beliau. Keilmuan Gus Bahak. Gus Bahak kecil dididik belajar menghafal Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Bahak di usianya yang masih muda mampu menghafal Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak remaja, ayahnya menitipkan Gus Bahak untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Bahak mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Bahak menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Keistimewaan dan teladan Gus Bahak. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Bahak diberi keistimewaan menjadi sebagai ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Gus Bahak juga bersama para profesor, doktor, ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Bahak adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Bahak bukan berarti keluarga Gus Bahak adalah keluarga kecil yang miskin. Kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Bahak menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari.